All right, so good morning. In today's meeting, we will be talking about text annotations. This is the subjects that we are going to have, after mid-test. So the purpose of why I put text annotations into our list of materials that needs to be learned is because number one, I think it is good to improve your comprehension regarding to the text, that we are going to read. As I mentioned in the text last night, I'm going to distribute, or I will actually share 3 journals that you need to work on. Although maybe in the end you will only have to choose 1 journal out of 3. So that's the first one that I want you to, get more comprehensions into your reading and also get more active into it. So how text annotation is going to be, I think you probably have ever heard about text annotations, or probably you even, have done that before. But we are going to work more specifically on the, research paper, because at the end, the outcome of these, slides, or the outcome of this presentation is that I need you to have, the summary of certain parts in the journal. So anyway, let's start with the with the definitions. I'm sorry, there's like a missing N. So according to Lloyd's with Friends, they define text annotation as the organized use of marking. So that's the first thing that you have to highlight. So it is actually about markings thing. So we have to mark sentences, we have to mark paragraph, for example, or even we can go marking, the whole text, for example. So what we mean by marking is that we can give underline, for example, garis bawah, we can highlight, misalkan highlightkan, and also circling, melingkari, as well as additional visual notes. So this one is actually the, the key visual notes. You have to, this is what I'm doing like right now. Circling the word marking is basically text annotations. Kita memberikan tanda-tanda ke dalam teks yang kita baca, mau itu for example di garis bawahi atau dikasih stabilo atau highlighter for example, or kita memberikan simply lingkaran-lingkaran, tetapi perbedaannya adalah kita harus sedikit spesifik maksud dari tanda-tanda itu tuh apa gitu kan. So this is what you need to focus on. You guys, give visual notes terhadap tulisan yang kalian baca. Visual notes in this case, according to these authors, adalah you have to draw and write to identify an important themes and also details in the text. So kita untuk tujuannya itu sebenarnya untuk fokus kepada poin penting dan juga mungkin detail-detail dari teks begitu ya. And then the second definitions of text annotations, according to Najrun and also Yanti, it is an interactive. So this one is also something that you have to, underline, because the word is interactive. It means like you not only like circling, marking, but maybe in a text you can give questions, you can give comments, because it is an interactive reading strategy. So here we go. For the last several meetings before the mid-test, we already learned, several reading strategies. Kita sudah belajar beberapa reading strategies, and I think it can be like another one in which kalian itu harus memberikan marking atau tanda or visual notes di dalam teks itu. Kemudian ada unsur interaktif juga. Student used to, so this is the reading strategy that the students use to clarify unclear word. Kalau dalam collaborative strategy kita mengenalnya sebagai, clung words. Bedanya kalau clung words kemarin dieksekusi dengan tinggal kita tuliskan di dalam paper. Kalau text annotations, you work
dalam jurnalnya itu sendiri gitu, tidak di dalam sheet yang berbeda. Jadi pada intinya seluruh tanda-tanda itu untuk mengingat important informations dan juga untuk summarize key point-nya seperti apa. Jadi how text annotation look like seperti ini. Jadi so basically, we are going to learn to be more conscious, to be more intentional, when it comes to our reading. Oh, banyak ayam di sini anyway. Jadi kawan-kawan ini bisa menggunakan berbagai macam jenis warna, pensil atau pena begitu ya. Kemudian kita lakukan secara konsisten. Misalkan kalau untuk warna hijau itu tuh untuk menunjukkan detail dari sebuah teks. Misalkan jadi kalau ada contoh ya udah di mark sama yang warna hijau. Kalau misalkan warna merah itu misalkan untuk ide pokok itu ya sudah warna merah untuk seluruh ide pokok gitu. Terus misalkan warna kuning untuk frase-frase yang kawan-kawan belum tahu gitu, sehingga dari bacaan kita itu akan menghasilkan sebuah footprints, hasil dari bacaan itu gitu. Karena I think our habit so far, when we read the text, sometimes we have spotless, like paper. Kita tidak ada papernya itu nggak ada jejaknya gitu sometimes. But here we are going to make a very active process of reading. It is a part of like reading strategies. So I took this example from this blogspot. If you want to learn more, you can access that blogspot. So you can basically put like symbol, like emoji, probably like any kind of symbol that you want to use to make you understand better. Actually, there is no like specific what is that specific way or things or standard into how you have to like put symbols inside of your paper. Kalian bisa creative as long as it makes sense to you, as long as you understand about what you guys actually wrote. Anyway, ini another example. Jadi basically you give the comments, you give the underline, you give a very little summary, for example, dari paragraf yang sudah di lakukan. It is probably something that usually do, but I think we are going to make it more intentional. Seperti tanda di sini, for example, seperti tanda bintang, ini berarti artinya penting. Karena apa? Jadi paragraf ini tuh penting karena apa gitu. Jadi untuk mendapatkan satu paragraf yang seperti ini, kalian berarti harus membaca dulu teksnya, kemudian harus memahami apa sih ini tuh sebenarnya gitu. Jadi kalian bisa membuat komen atau little summary seperti ini gitu ya. So that's how text annotations look like untuk sementara. Although mungkin kalau nanti diaplikasikan ke dalam bentuk paper, kalian itu akan merangkum seluruh catatan atau notes yang kalian buat ini ke dalam rangkuman yang sangat-sangat simpel, sederhana dan lebih pendek begitu. Dan itu adalah tujuan akhir dari kegiatan ini. Untuk di pertemuan ini kawan-kawan hanya diperlukan untuk ngetandain, ngasih annotate gitulah ke dalam paper yang kalian baca gitu, dan nanti yang seperti ini bentuknya yang akan kawan-kawan submit kepada di dalam link add link gitu ya. Jadi harus ada harus ada buktinya bahwa kalian itu melakukan proses-proses itu sendiri. Semakin banyak isian paper, mungkin semakin detail, itu semakin baik gitu ya. So I think in this like task, you will be needing pensil warna atau highlighter begitu ya di dalam case ini. Jadi kita tidak stuck kepada pulpennya yang warna hitam. Anyway, tujuannya apa? Kenapa kita harus melakukan text annotations? Number one is to strengthen your reading comprehensions. Reading journal, as we know, or reading research article, as we know, is really, really hard. It requires a very active process on your part untuk membaca si jurnal tersebut gitu ya. Jadi sehingga dengan adanya strategi seperti ini, terbiasa dengan menandai dan lain sebagainya begitu ya, ini kawan-kawan itu akan mungkin akan mengingat lebih baik gitu ya terhadap apa yang kalian baca karena si papernya itu ada jejaknya. And the second one is that
supaya kawan-kawan itu familiar terhadap reading strategi yang baru, karena we have learned so far about SQ3R, and also we have learned about collaborative strategic reading, and then this is actually another one that you can use to strengthen your understanding. Although ini kalau kemarin itu strateginya lebih kepada, for example, menentukan main idea, dan itu dilakukan dengan cara seperti apa, actually like we still have no idea, but you have to determine the main idea of this. Kalian harus ngetanda-tandain si teksnya, jadi ya lebih aktif gitu ya. So and then the last one, and this is like the more important. Jadi result dari text annotations ini adalah ujungnya membuat sebuah summary dari teks itu, dan summary yang akan diambil pada kesempatan kali ini itu adalah tentang bagian methodology di dalam jurnal yang sudah saya siapkan begitu ya. Jadi kita akan fokus kepada methodology. Syukur-syukur outcome dari text annotations ini, you guys will understand misalkan jadi susunan dalam research methodology itu harus ada apa gitu di dalam artikel itu gitu ya. Apakah harus ada design, harus ada participants, harus ada data collection, for example. So you will be focusing more not only into like the main idea, the detail, but also into the organizations of research methodology. Begitu. How do we do it? Bagaimana kita melakukan text annotations ini sehingga menghasilkan seperti yang tadi? Jadi yang pertama, kawan-kawan itu nanti di part research methodology saya akan bagikan seperti yang saya bilang 3, dan kawan-kawan hanya harus memilih satu teks yang sudah saya kasih, dan kawan-kawan dari satu jurnal yang sudah dipilih itu, ini individual works anyway. Jadi kawan-kawan harus membaca part research methods-nya gitu ya. So kalian nge-scan dulu, yang pertama kali di-scan aja, kira-kira dapat kayak glimpse ini tuh tentang apa sih gitu. Jangan lupa juga secara aktif untuk melihat dia tuh judulnya apa, kemudian dia tuh ingin mencari apa, sehingga kawan-kawan bisa mengkoneksikan dengan research methodology yang dipakai begitu ya. And then the second thing adalah teks yang kalian baca itu, bab 3 itu harus di-copy. Harus di-copy ke dalam Word format dengan spasinya 1,5, sorry. Jadi harus di-copy teks tersebut ke dalam Word gitu. Jadi jangan di dalam jurnal itu, karena di dalam jurnal itu kalau kita lihat itu tuh padat gitu ya teksnya gitu. Sehingga kalau misalkan kawan-kawan ingin membuat komen, ingin melingkari, itu mungkin terlalu padat, kawan-kawan akan kesulitan. Sehingga I think you guys need to copy those, into the Word format, buat itu 1,5 gitu kan. Kemudian kalian itu harus membaca research methodology dari chosen journal ini. Nah, si paper itu kalian harus membuatnya ke dalam 4 halaman di dalam Word yang sudah kalian siapkan. Jadi sekali lagi, so you have to copy research methodology, masukkan ke dalam Word biasa, setelah itu buat spasinya 1,5, kemudian make sure that halaman yang adanya itu adalah 4 lembar. Kalau misalkan melebihi 4 lembar dan research methodology-nya belum selesai, dikopikan semuanya, ya sudah selesai di 4 halaman saja begitu ya. Jadi semuanya harus 4 halaman gitu. Setelah itu, kawan-kawan bisa langsung melakukan annotations di dalam laptop seperti saya misalkan seperti ini, tapi saya masih berpikir bagaimana nggak akan seluas kalau kita nge-annotate di printed documents gitu ya. Jadi kalau di print out dokumennya akan lebih preferable karena kita akan menghasilkan yang seperti ini begitu ya. Nah, yang seperti tulisan yang di depan. Tapi kalau memungkinkan untuk menulis di dalam computer, for example, menghasilkan tulisan-tulisan auto comment, so I'm not opposed to that. Like I don't oppose. Kalian bisa melakukan itu. Tapi still print out dokumen itu yang lebih preferable. Jadi kawan-kawan tinggal ngeprint itu ya. Oke, apa yang dilakukan? So, kawan-kawan harus memiliki different pens or marker atau highlighter, for example, in your text annotations activities. Kemudian kawan-kawan harus
memberikan garis bawah ya, jadi bukan lingkaran, garis bawah untuk khusus key ideas. Jadi kalau ide utama seperti topic sentence itu di garis bawah aja gitu. Terus kalau misalkan next to garis bawah itu, kalau kalian misalkan mau memberikan komen kayak ide penting gitu, atau misalkan topik sentence gitu, nggak apa-apa dikasih komen aja, itu lebih baik gitu ya. So kalian untuk ide pokok itu harus digaris bawahin. Untuk frase-frase atau kata-kata yang kalian ingin ingat, misalkan atau itu kata-kata yang nggak familiar atau kata-kata yang oh ini bagus untuk di apa namanya remember, for example, kalian harus memberikan lingkaran kepada kata-kata tersebut gitu, sehingga atau kalian setelah dari lingkaran itu bisa diberikan komen seperti ingat tanda seru, for example. So kemudian kalian kasih star, kasih bintang atau check mark di checklist gitu ya. Apa namanya, next to the importance idea, di sini juga bisa dikasih tanda apa garis bawah, kemudian dikasih checklist, for example. Itu tandanya ide yang penting gitu. Sehingga ketika kalian nge-review kembali teksnya, kalian ingat kalau itu tuh adalah importance ideas. Kemudian kalian harus apa namanya, ngasih double bintang, double stars kalau kalian pikir itu idenya sangat 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 penting gitu ya. Idenya kayak hampir kayak apa ya, apanya, yang paling penting in your opinion, for example. Kemudian kalian juga harus memberikan question marks, tanda tanya kepada for example unfamiliar apa namanya words, reference or frase. For example, kalau kalian pikir bahwa kata atau frase itu unfamiliar, kalian bisa berikan apa namanya question marks, kemudian apa namanya berikan komen setelahnya apa, misalkan ini belum dipahami gitu, atau I wonder what's the meaning of this word, for example. Kemudian kalian berikan angka kepada supporting points, misalkan, atau supporting example. Saya sih berpikirnya seperti ini, misalkan ini bayangkan ada sebuah teks di sini, kemudian di sini ada paragraf, for example, here there are paragraph. Kemudian kan kalian akan mengunderline, kemudian di itu underline untuk topic sentence, kemudian kalian bisa berikan angka berapa banyak supporting points yang diberikan oleh author untuk nge-support ide tersebut gitu ya. So, jadi kalian the last one, don't be afraid to write your thoughts. Jangan takut untuk ngasih komentar di dalam paper atau 4 halaman itu, atau misalkan komentarnya di sheet yang berbeda gitu ya. Jadi seperti apa namanya dialogic journal gitu. Jadi kalian memang berinteraksi dengan apa jurnal tersebut. Something that you have to remember adalah apa namanya, ini tuh bukan hanya sebatas marking, menandai dan menandai gitu, because at the end of the day kalian harus mendapatkan inti dari paragraf tersebut gitu ya, harus mendapatkan paragraf tersebut. Bedanya ketika kita melihat jejaknya itu tuh ada begitu ya. Jadi kalian bisa lebih apa namanya easy kalau apa sih tadi idenya, so you guys can only take a look yang ada star atau double star, for example, atau yang ada underline-nya misalkan gitu. Tahap yang selanjutnya, kalau ini kan cuma tanda menandai, tanda yang selanjutnya atau next step of annotations itu kalian harus secara aktif membuat questions next to the phrases atau sentences atau paragraphs or even ideas that you don't understand or that you understand, for example. Jadi kalian apa khususnya sih kalau question ini apa namanya dalam paragraf yang nggak kalian pahami misalkan, jadi kalian berikan apa namanya baris untuk paragraf ini. Maksud saya baris itu seperti ini. Nah, bukan baris, misalkan tanda seperti ini, kalian garisi seperti ini, kemudian kalian bikin questions, for example, if you still don't understand, atau kalian ingin kaitkan kepada sesuatu, misalkan gini, teks itu tuh menyatakan dalam paragraf itu tuh bahwa apa namanya involvement of social media itu bisa apa namanya meningkatkan kemampuan speaking mahasiswa gitu. Jadi kalian berikan pertanyaan misalkan seperti ini, apakah social media itu bisa apply kepada skill yang lain selain speaking? Kan question-question seperti itu tuh lebih aktif gitu ya untuk proses diskusi. Jadi kalian harus, at least saya akan melihat dalam annotation itu contohnya questions mungkin, atau yang selanjutnya saya akan melihat little comments gitu, atau
ya komentar-komentar kecil gitu ya yang ada di dalam teks tersebut ya. Komen itu yang saya maksud itu bisa anything from simple one, for example, okay, I got it itu berarti you guys got the meanings of the paragraphs atau maksud dari paragraf itu, atau for example a simplifications of the sentence that you read. For example, when you have one long paragraph di dalam teks itu, kalian membacanya panjang banget untuk sebuah definisi reading misalkan. Terus kalian dikasih garis ke samping, misalkan seperti ini, dikasih garis ke samping, kemudian kalian berikan definisi atau maksudnya komen dalam bentuk definisi singkat menurut kalian misalkan. So you will give the comment, for example, in my words, I would say reading itu adalah ini, atau so reading adalah secara sederhananya apa setelah dibaca gitu. So it is a very very active process. Jadi yang akan saya lihat di dalam 4 halaman itu tidak hanya tanda-tanda garis bawah, bintang, lingkaran, highlighter gitu, tetapi saya juga akan melihat komen-komen kecil gitu. Semakin penuh, semakin bagus gitu berarti proses membacanya. Anyway, final encouragement ini mungkin adalah hal baru atau enggak juga sih sebenarnya gitu, tapi mungkin akan sedikit hesitate, akan sedikit kesulitan untuk try something like that, karena I believe that it is not something that we commonly or daily regularly do gitu. Jadi ini adalah tapi hal yang sangat common untuk para researcher. Jadi I encourage you untuk at least get used to it gitu, karena itu adalah hal yang ditempuh gitu untuk mencapai nanti annotated bibliography gitu ya, endingnya, atau misalkan membuat summary gitu ya. So you are encouraged to have an experience untuk menghasilkan halaman-halaman yang full of mark gitu ya. Jadi banyak mark. Marknya jangan kayak sembarang dicoret juga sih sebenarnya. Jadi harus dapat dipahami gitu. Kalian harus melihat apakah dengan cara mendapatkan paper atau dengan cara membuat pages yang ada tandanya, ada jejaknya, apakah kalian bisa memahami atau remember better. Kalian memang harus nge-invest time, harus ngasih harus meluangkan waktu gitu ya untuk kegiatan ini. Karena dalam next meeting itu kita akan mulai mengintegrasikan anotasi yang kalian buat itu ke dalam a well written summary, akan nge-support bagaimana cara menulis academic writing, khususnya dalam membuat paper research methodology parts gitu, atau bagian method dalam artikel itu gitu. Jadi ini si annotation ini just because I did not get to the class, bukan artinya ini tuh nggak akan dibegitukan saja, tetapi kita akan mengintegrasikan apa yang kita anotasi ke dalam satu buah section dalam research article, yaitu research method gitu. Jadi itu yang akan kita dapatkan di akhir. Jadi so in conclusions, untuk text annotations ini adalah proses untuk membaca lebih aktif, lebih interaktif, ada jejaknya begitu ya, dan itu yang akan dikumpulkan gitu ya. Mungkin untuk warna tidak ada limitasi ya, nanti kalian kalau misalkan penasaran harus berapa warna sih saya bikin, nggak ada limitasi sih sebenarnya, yang penting ada pembeda, misalkan mana yang detail, mana yang topic sentence gitu ya. Jadi ya it's time to get creative. Ya mungkin kalau tidak ada pena kalian bisa pinjam ke siapa saja gitu ya. So mungkin itu saja. Untuk submission itu akan dijelaskan di dalam Edlink beserta dengan jurnal nanti yang akan dikirimkan. So segitu aja. Thank you so much everyone. I wish you good luck. And I cannot wait to see the result of your annotations. Thank you.